Kabupaten Deli Serdang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Pantai yang indah, hutan yang asri, dataran tinggi dan bentang alam yang memukau, semuanya ada di kabupaten ini. Jadi kita memulai perjalanan ke STM Hulu dan juga Gunung Meriah. Kalau kita lihat sekeliling desa, ini desanya masih sangat alami, masih sangat asri dan tenang gitu ya. Apalagi memang desa ini dulunya sempat mengandalkan listrik itu dari kincir air yang ada di Laumentar. Untuk itu saya tak ingin melewatkan, menjelajah daerah terpencil dengan segudang cerita menarik hingga ke ujung selatan Deli Serdang. Saya udah gak sabar nih, yuk. Sebenarnya Deli Serdang ini kabupaten yang masih bagian dari Provinsi Sumatera Utara, dan Deli Serdang ini juga terkenal dengan landscape pemandangannya, potensi alamnya, juga budaya masyarakatnya yang kaya. Kita memulai perjalanan ke STM Hulu dan juga Gunung Meriah itu pukul 5.30 pagi ya. Jadi habis subuh kita langsung berangkat. Dan ini memakan waktu kurang lebih sekitar 3,5 jam dari Medan. Nah, di perjalanan ini juga ternyata nggak semua jalanannya mulus, karena begitu kita udah lewat Telun Kenas, begitu udah sekitar jalan mungkin sejaman, itu jalannya ternyata cukup parah, ya. Jalan yang dulunya di aspal, tapi sekarang udah jadi kayak bebatuan cadas, persis kayak jalan kita nanjak sini tadi gitu. Jadi ada banyak kendaraan yang sangat kesulitan, bahkan ada yang nggak bisa naik ke atas. Tapi alhamdulillah kita bisa ngelewatin. Karena potensi alamnya yang berlimpah, mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Apapun yang mereka tanam, kesemuanya akan memberikan hasil yang baik. Nah, kemudian di perjalanan kita juga melihat ada banyak sekali perkebunan masyarakat ya. Jadi di sini juga saya lihat ada beberapa komoditi-komoditi andalannya mereka. Kita ada banyak melihat perkebunan salak, kemudian kita juga ada melihat perkebunan karet ya, karet kampung katanya. Kemudian juga ada pisang, ada jagung, dan pokoknya ada banyak tanaman-tanaman yang mulai dari tanaman yang masa panennya cepat, sampai yang menengah, sampai yang bahkan lama gitu ya, bahkan ada durian juga. Setelah 3 jam lebih perjalanan, saya sampai di Desa Tanjung Raja, Kecamatan STM Hulu, Deli Serdang. Nah, di desa kita keliling ya, kita explore, kita melihat berbagai aktivitas masyarakat. Kalau nggak salah waktu itu siang jelang sore hari. Jadi memang mayoritas masyarakat di sana yang biasanya kalau pagi sampai sore itu mereka ada di ladang gitu ya, tapi di jam segitu tuh udah mulai ada yang balik ke rumah. Nanda, lewat aja nih, gimana kabar? Sehat bang. Sehat. Saya juga tadi udah keliling, tadi sempat nyariin abang di rumah, ya kan? Tapi ya udah sambil jalan-jalan ya, rupanya ketemu. Di sini saya bertemu dengan salah seorang warga desa, Enda Perdamenta Sembiring. Ya sambil mungkin kita jalan langsung. Oke, boleh. Kita Boleh, ya, Bang? keliling aja ya. Ya. Jadi ini dusun desa kita ini desa Dusun 1 Tanjung Raja. Abang sendiri udah berapa lama tinggal di sini bang? Kita dari sejak lahir bang.
Dari sejak lahir ya? Sejak lahir. Sampai berkeluarga sekarang? Iya, Dari udah sini? berkeluarga di sini. Dan terus. sekarang juga ngajar di... SMA Negeri Gunung Muria. Wah, Kebetulan oke. ditempatkan negara kita di sana sudah sekitar 14 tahun. 14 tahun. Iya. Kakak juga katanya ngajar di salah satu sekolah di sini juga ya? Iya, dia di SMK Negeri ini yang baru bangun di Desa Liang Muda. Berarti kalau di STM Hulu ada berapa desa Pak selain Tanjung Raja? Ada sendiri? sekitar 22 desa, Mhm. satu kecamatan yang di STM Hulu. Cuma inilah desa yang berbatasan dengan Kecamatan Gunung Muria. Oh, kita udah berbatasan dengan Gunung Sudah Muria berbatasan. Desa ini paling akhir dengan Desa Merjani Tonga itu sudah Kecamatan Gunung Muria. ya? Oke. Nah, kita ngomongin Kecamatan STM Hulu nih Pak. Ini kan juga terkenal dengan potensi alamnya yang luar biasa. Nah, saya pengen tahu kalau sekarang ini seperti apa Pak lahan pertanian dan perkebunannya masyarakat ini didominasi sama pertanian apa? Di sini sekarang dulu memang didominasi oleh tanaman karet, tapi itu karet kampung dulu yang pokoknya besar-besar. Yang lain itu tanaman padi darat, ada juga padi sawah. Ya. Memang lebih dominan di tanaman padi darat, Kang. Kalau padi sawah menggunakan tenaga manual, Ya. tidak bisa menggunakan tenaga quick atau traktor yang lain, nggak bisa karena lahan kita di sini nggak semua rata seperti di persawahan di kota. Jadi Ya. memang tanaman padi kita di sini, tanaman lokal namanya, dia panen sekali setahun. Dia bukan varietas unggul, tapi lokal. Lebih lambat ya. Lebih masa lambat, panennya. itu mencapai 6 ke 9 bulan baru panen. Lewat aja Bu. Iya, nggak apa-apa Bu. Jadi kita di waktu itu ngelihat ada salah seorang warga yang dia lagi jemur padinya gitu ya. Jadi di sini juga terkenal dengan padi daratnya mereka nih. Nah katanya padinya ini juga punya cita rasa yang khas dan itu asalnya dari sini. Nah jadi si ibu itu lagi ngejemur padi-padinya dan itu juga merupakan salah satu pemandangan yang apa ya cukup menarik buat saya gitu. Dari Desa Liang Muda, saya melanjutkan perjalanan menuju Laumentar yang berada di Desa Liang Pematang. Di perjalanan, saya melihat secara langsung ladang padi darat milik warga setempat. Seperti yang disampaikan Pak Enda, padi darat ini merupakan padi lokal yang banyak ditanami oleh masyarakat sekitar. Saya pun berhenti untuk melihatnya lebih dekat. Nah, jadi ini dia ya pemirsa padi yang ditanam di daratan. Jadi biasanya padi itu ditanam di sawah, tapi di sini ini banyak yang seperti ini, seperti yang tadi disampaikan oleh salah seorang warga di sini ya, bahwa di sini padi darat seperti ini jadi salah satu komoditi andalan. Karena masyarakat di sini tuh jauh lebih suka mengkonsumsi atau makan padi daratan ini ya, karena lebih mengenyangkan katanya. Walaupun memang masa tanamnya jauh lebih lama dari padi yang ditanam di sawah pada umumnya. Saya kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini, saya disuguhi pemandangan hutan dan perbukitan yang masih asri, hijau, menyegarkan. Di sini, saya menjumpai aliran sungai yang masih sangat jernih. Nah, pemirsa, kita ini tadi lagi di perjalanan menuju Laumentar ya, tapi kita berhenti sebentar karena ngelihat ada aliran sungai yang sangat indah sekali dan airnya masih sangat jernih. Yuk kita lihat. Wow. Setelah menempuh perjalanan lebih kurang sekitar 20 menit, saya sampai di Desa Liang Pematang. Desa ini merupakan desa terakhir di ujung selatan Kabupaten Deli Serdang. Desa Liang Pematang terbilang cukup terpencil karena berjarak sekitar 75 km dari ibu kota Kabupaten Deli Serdang.
Ya, pemirsa, sekarang saya sudah sampai di Desa Liang Pematang, Kecamatan STM Hulu. Nah, desa ini juga jadi salah satu desa yang cukup dikenal oleh orang banyak karena desa ini punya destinasi wisata andalan ya, yaitu Laumentar Canyon. Nah, di sini nanti ada air terjun dan juga ada wisata pemandian yang sangat indah dan masih asri sekali. Nah, kalau untuk masyarakat yang ada di Desa Liang Pematang ini hampir semua masyarakatnya mayoritas berpenghasilan sebagai petani. Dan juga kalau kita lihat sekeliling desa, ini desanya masih sangat alami, masih sangat asri dan tenang begitu ya. Apalagi memang desa ini dulunya sempat mengandalkan listrik itu dari kincir air yang ada di Laumentar. Nah, tapi sekarang sejak beberapa tahun terakhir desa ini sudah masuk listrik dan sangat menarik sebenarnya untuk eksplor desa ini. Tapi setelah ini kita akan lanjut ya untuk melihat secara langsung kira-kira seperti apa keseruan berwisata ke Laumentar Canyon. Nah, kali ini saya juga ingin melihat secara langsung keindahan Laumentar yang cukup ikonik di Kecamatan STM Hulu ini. Jadi setelah ini pemirsa, kita nanti bakal langsung ke Laumentar. Kita bakal lihat ya, kita bakal ambil waktu sejenak di sana buat eksplor, makan siang, bikin kopi mungkin, dan juga sambil nikmatin pemandangan yang ada di Laumentar. Tapi sebelumnya kita ambil degannya dulu. Untuk menuju lokasi wisata alam, kita harus menggunakan pemandu dari masyarakat lokal. Dan kali ini saya ditemani oleh Heri dan Ali. Ya pemirsa, kalau sekarang ini kita udah turun ke Laumentar dan jalan ke bawah ini kurang lebih ada sekitar 10-15 menitan aja. Tapi ini jalannya tanah berbatu karena hari ini nggak hujan, jadi jalannya nggak terlalu berlumpur ya. Nah nih, tuh kita udah nyampe tuh kayaknya di bawah. Wow, ini dia ya, air terjun Laumentar. Nah, jadi ini pemirsa Laumentar Canyon ya, tempat wisata yang sangat-sangat menjadi andalan ya kalau masyarakat itu pada datang ke STM Hulu. Nah, seperti yang Anda lihat di belakang itu air terjunnya juga sangat luar biasa indah, dan juga air-air yang ada di sekelilingnya ini biasanya airnya jernih, tapi kali ini karena mungkin curah hujan yang juga cukup tinggi di sini, ini airnya jadi keruh. Dan kita ya, padahal tadi kita pengen mandi dan juga pengen eksplor ke aliran sungai ya, karena ada canyon ataupun juga tebing-tebingnya yang sangat indah sekali, tapi nggak memungkinkan untuk hari ini. Dan sayangnya kita harus mungkin coba lagi di lain waktu ya. Tapi kita udah sampai sini, ini juga udah pengalaman yang luar biasa seru. Yang menarik dari Laumentar ini adalah airnya yang berasal dari mata air yang masih terjaga. Pemandangan hutan di sekitar air terjun yang masih asri juga menjadi daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan yang datang hanya untuk mencicipi keunikan aliran sungai ini. Nah, pemirsa, kita udah ada di pinggiran aliran sungai dan tempatnya cukup rata seperti ini. Jadi kayak kita langsung bikin tempat makan di sini aja ya, Bang. Kita mau keluarin dulu peralatan-peralatannya kita yang udah kita bawa nih. Saya dan tim hari ini berencana untuk menikmati suasana pinggiran sungai sambil masak dan bersantap siang. Wah, sungguh ini adalah pengalaman yang mengesankan sekali pemirsa.
Selesai makan, aliran sungai sepertinya berubah menjadi lebih kencang dan berwarna kecoklatan. Ya, pemirsa, kita kayaknya harus ninggalin Laumentar, khususnya di pinggiran aliran sungai ya, karena tadi sebenarnya habis makan kita tuh masih mau lanjut untuk mandi-mandi ya, tapi ternyata karena makin sore airnya itu makin keruh ya, jadi tadi kita disaranin sama abang-abang yang di sini tuh untuk tidak mandi ya, karena khawatir nanti volume airnya akan terus naik dan takutnya di atas hujan katanya. Akhirnya kita mutusin untuk explore dan lanjut lagi ya. Kira-kira kita kemana? Ikutin perjalanan saya terus. Lalu hari berikutnya kita mutusin untuk mengunjungi satu lagi tempat wisata yang juga cukup dikenal. Cuman ini bersebelahan dengan Kecamatan STM Hulu. Dia ini berada di Kecamatan Gunung Meriah, ya, masih di Kabupaten Deli Serdang. Nah, di sini ada namanya tempat wisata wisata Jurung. Karena memiliki landscape alam perbukitan nan indah, sang pemilik juga membuka kawasan ini untuk masyarakat umum, khususnya bagi pengunjung yang gemar berwisata alam dengan tenda. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah ada di kawasan wisata Jurung. Dan kenapa namanya Jurung? Karena tempat ini dijadikan oleh sang pemilik sebagai tempat budidaya ikan jurung yang sudah mulai punah ya di sini. Nah, tempat ini juga jadi titik awal ya untuk kita melakukan pendakian ke bukit yang sangat kesohor di sini, yang sudah sangat terkenal. Bukit ini juga akan memberikan view panorama yang juga sangat indah, dan kita akan bermalam di sana nanti. Dan katanya dari bukit ini tempat kita berada ini hanya berjarak 500 meter saja ya dari kawasan hutan lindung yang ada di Bukit Barisan ini. Jadi selama di perjalanan di jalur trekking itu kita juga udah disuguhin dengan pemandangan Bukit Barisan yang berjejer indah sekali gitu ya, dan juga sekelilingnya kita tuh hijau, dan bahkan memang di kawasan kita ini kita langsung berbatasan dengan hutan lindung. Pemirsa, kita akhirnya sampai di salah satu puncak yang juga cukup tinggi ya di sini. Dan kalau dilihat tuh perjalanan kita dari bawah ngelewatin 2 bukit, dan kita kayaknya udah mau nyari tempat kita untuk bikin tenda ya. Nah, jadi selama saya di sini di puncak, ya tentunya nggak bosen ya ngeliatin panorama di sekeliling yang itu ngebuat pikiran kita jadi bener-bener seger banget, fresh gitu. Jadi sesekali kita tuh ngedengerin suara-suara hewan-hewan dari habitatnya, itu juga seru sekali.
Oke, setelah puas keliling ya, kayaknya kita juga udah mulai harus berbenah, karena setelah ini kita bakal ngunjungin teman-teman anak-anak yang ada di SMK negeri yang ada di STM Hulu. Karena katanya mereka juga punya perjuangan tersendiri nih untuk sekolah setiap harinya dengan kondisi infrastruktur mereka, jalanan yang juga masih kurang bagus ya. Tapi mereka tetap semangat sekolah dengan berbagai keterbatasan, namun sekolah ini bisa terus maju gitu ya katanya, dan berusaha untuk bisa ngelengkapi segala fasilitas untuk menunjang pendidikan yang akhirnya nantinya akan menghasilkan generasi muda yang keren-keren. Di sini saya bertemu dengan para siswa dan guru. Kata kepala sekolah, mereka sangat tertarik mengetahui lebih jauh tentang dunia jurnalistik televisi. Dan kami pun saling bertukar pikiran. Wah, senang sekali rasanya melihat mereka begitu antusias. Oke, pemirsa, sebentar lagi saya akan ketemu nih sama siswa-siswi SMK Negeri 1 yang ada di Kecamatan STM Hulu. Kira-kira seperti apa keseruan ya bareng sama mereka, saya udah nggak sabar nih. Yuk. Wah, halo adik-adik. Wah, terima kasih. Halo adik-adik, selamat siang. Selamat siang. Setelah sesi sharing selesai, saya menghampiri Marlis, Kepala SMK Negeri 1 STM Hulu. Jadi sekolah ini berdiri mulai dibangun tahun 2017. Dengan perjalanannya waktu, infrastruktur menuju ke sini bertambah parah. Banyak kejadian-kejadian siswa atau anak sekolah itu kecelakaan karena jalannya tidak bagus. Jadi lama-lama animo masyarakat terhadap kita itu agak berkurang. Karena akses. Ya, akses. Ya, akses jalan kemari. Semangat serta perjuangan mereka yang tak kenal lelah untuk mendidik dan terdidik dapat saya rasakan sejak awal masuk ke sekolah ini. Tak ada yang lebih membahagiakan selain melihat generasi penerus bangsa ini terus bertumbuh. Semoga kelak mereka memiliki pemikiran besar yang mendunia, namun tetap berperilaku atau bertindak sesuai dengan landasan budaya yang mereka miliki. Sampai jumpa di perjalanan penuh makna selanjutnya.